Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sayyid Fadlireza Saputra dengan NIM B1A1211375. Saya dari kelas I. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Valen Arsinugraha, SHMH. Berikut adalah jawaban dari saya. Pengaturan harta dalam Al-Quran. Dasar hukum pengaturan harta dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah surat An-Nisa, surat keempat, ayat 7-11. Ayat-ayat ini menjelaskan aturan waris dalam Islam, di mana harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh konkretnya adalah jika seorang suami meninggal dan meninggalkan istri dan 2 orang anak laki-laki, menurut Al-Quran, istri akan menerima 1/8 dari harta warisan. Sedangkan kedua anak laki-laki akan menerima masing-masing 2/3 dari sisa harta yang belum dibagi setelah memberikan bagian istri. Ajaran Islam universal. Ajaran Islam dianggap universal karena prinsip-prinsipnya berlaku untuk semua umat manusia, tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa tertentu. Islam menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, persamaan, dan persaudaraan. Contohnya adalah prinsip-prinsip zakat yang mengatur kewajiban memberikan sebagian harta kepada fakir miskin yang dapat ditemukan di seluruh dunia di komunitas muslim. Hukum waris Islam adalah sistem yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal. Unsur-unsur hukum waris Islam melibatkan pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Beberapa hak yang terkait dengan harta warisan termasuk hak warisan yang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Misalnya, hak warisan bagi anak-anak, suami, istri, dan orang tua. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contoh, jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki tersebut memiliki hak warisan terhadap harta ayahnya, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Sumber hukum waris Islam dan perbedaan imam mazhab. Sumber hukum waris Islam utama adalah Al-Quran dan hadis. Namun para imam mazhab seperti Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip waris. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang beberapa detail, seperti pembagian warisan antara keluarga yang hidup dan telah meninggal. Contoh, perbedaan pendapat adalah dalam pembagian warisan antara anak-anak perempuan dan laki-laki di antara imam mazhab yang berbeda. Lima asas dalam hukum waris Islam. 1. Akibat kematian. Pembagian harta warisan terjadi setelah seseorang meninggal. 2. Ibjari. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum, bukan pilihan individu. 3. Bilateral. Ahli waris termasuk kedua sisi keluarga atau maternal dan paternal. 4. Individual. Pembagian harta warisan untuk setiap individu sesuai dengan peran mereka dalam keluarga. 5. Keadilan berimbang. Pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Contoh, seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang anak-anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mungkin menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi itu harus mematuhi prinsip keadilan berimbang untuk menghormati hak-hak individu. Sebab-sebab waris mewarisi dan tidak mewarisi dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sebab-sebab waris mewarisi atau tidak mewarisi. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah sebab-sebab utama. 1. Hubungan keluarga atau nasab. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 yang menyebutkan bahwa ahli waris dekat seperti anak-anak, suami dan istri mewarisi harta warisan. Misalnya seorang anak laki-laki mewarisi harta ayahnya. 2. Kepentingan agama atau wasiat. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seorang muslim dapat meninggalkan wasiat hingga 1/3 dari harta warisannya kepada orang lain selama tidak ada ahli waris yang sah. Contoh, seorang meninggalkan wasiat untuk memberikan sebagian warisan kepada organisasi amal.
3. Ketidakpatuhan syarat syariah. Jika seseorang yang berhak waris tidak memenuhi syarat-syarat Islam, maka mereka mungkin tidak mewarisi harta. Misalnya, seorang non-muslim biasanya tidak dapat mewarisi harta milik muslim. Dan yang keempat, hijab atau penghalang. Hijab dapat menjadi penghalang bagi sebagian orang dalam mewarisi. Contohnya, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi korban pembunuhannya sesuai dengan hukum syariah. Hak laki-laki lebih besar dalam hukum mewarisi Islam. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11-12 yang menetapkan aturan bahwa bagian warisan laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar daripada bagian perempuan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Ini memastikan bahwa perempuan tidak terbebani secara finansial dan laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Kelompok ahli waris zawil furuj dan perbedaannya dengan asobah serta ahli waris pengganti. Kelompok ahli waris zawil furuj, mereka adalah ahli waris yang memiliki bagian warisan yang telah diatur oleh Al-Quran seperti anak-anak, suami, istri, dan orang tua. Mereka memiliki hak yang tetap dalam harta warisan. Contoh, anak-anak dan pasangan sah. Asobah, mereka adalah ahli waris yang mewarisi bagian tertentu dari sisa harta warisan setelah kelompok zawil furuj mendapatkan bagian mereka. Contoh, saudara kandung dan saudara-saudara kandung. Ahli waris pengganti atau mawali, mereka mewarisi harta warisan jika tidak ada ahli waris dari kelompok zawil furuj dan asobah. Contohnya, kerabat jauh atau teman dekat yang diberi hak untuk mewarisi jika tidak ada ahli waris lebih dekat. Macam-macam hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam. 1. Ketidakislaman. Seseorang yang bukan muslim tidak dapat mewarisi harta dari keluarga muslim berdasarkan hukum syariah. Pembunuh tidak dapat mewarisi korban pembunuhan mereka sesuai dengan prinsip tidak bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan jahat. Yang ketiga, wasiat yang melampaui batas atau lebih dari sepertiga. Jika wasiat melebihi sepertiga harta warisan, maka sisa ahli waris yang berhak mendapatkan harta yang diwariskan akan terhalang oleh hukum. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Anak angkat tidak memiliki hak waris dalam hukum waris Islam seperti anak kandung. Ini berdasarkan pada ketentuan Al-Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 4-5 yang menjelaskan bahwa anak angkat akan tetap memiliki status keluarga yang diadopsi dan tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Ini adalah perbedaan dengan hasil ijtihad para ulama di beberapa negara yang mengizinkan sebagian hak waris untuk anak angkat. Tetapi ini bukan prinsip yang diterima secara umum dalam hukum waris Islam tradisional di Indonesia. Baiklah, itulah hasil dari jawaban saya mengenai dari soal UTS dari mata kuliah hukum waris Islam. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.